Assalamualaikum saudara-saudara. Baru saja kita menyaksikan Pilkada DKI Jakarta. Dari hasil quick count, pasangan Pramono Anung Rano Karno unggul dibanding pasangan yang diendos oleh kekuasaan yaitu Ridwan Kamil dan Suswono dengan keunggulan yang cukup jauh ya. Tetapi hasil resmi tentu masih kita tunggu. Yang pasti kemudian kita masih menunggu apakah ini akan terjadi satu putaran atau dua putaran karena keunggulan pasangan Pramono Rano ternyata tidak sampai 50% plus satu di beberapa lembaga survei, tetapi di beberapa lembaga survei sudah menunjukkan angka di atas 50%. Gitu ya. Tentu kalau kita bicara soal Pilkada Jakarta, ini adalah wilayah paling prestisius karena hingga hari ini masih menjadi daerah khusus ibu kota atau IKN, ibu kota negara, sehingga kemudian menguasai Jakarta adalah semacam menguasai separuh dari Indonesia itu sendiri gitu ya. Dan menariknya adalah jika kemudian pasangan Rano dan pasangan Pramono dan Rano maksud saya memenangkan, maka ini akan menjadi semacam simbol dari pertarungan baru antara kekuatan status quo, dalam hal ini adalah kekuasaan yang existing, dengan kekuatan perubahan yang diwakili oleh kekuatan oposisi, dalam hal ini adalah PDIP, dan juga ada sosok Anies Baswedan. Kita akan membahas ini secara lebih detail dengan seorang dosen aktivis dan juga observer politik, Halili Hasan. Selamat malam, Bung Halili. Selamat malam, Bung Ali. Ya, Bung, ini menarik apa yang terjadi di Jakarta ini, Bung. Kalau kita lihat sebenarnya ada pola yang relatif sama ketika Jokowi mengalahkan Foke atau kemudian Anies mengalahkan Ahok dan sekarang adalah Pramono mengalahkan Ridwan Kamil atau unggul atas Ridwan Kamil, karena ditandai dengan situasi di mana orang yang atau kandidat yang relatif elektabilitasnya rendah kemudian bisa maju dan mengunggul gitu, bisa dibilang coming from behind gitu untuk kemudian mengambil alih elektabilitas. Anda melihat bagaimana situasinya sesungguhnya sehingga kemudian di Jakarta ini bisa terjadi fenomena seperti itu. Oke, saya kira kalau kita lihat pola ya, terutama sejak Jokowi ya, sebenarnya eh, trennya itu relatif sama, di mana Gubernur Jakarta, Gubernur DKI waktu itu, DKJ sekarang, itu selalu dari bukan saja tokoh yang tidak terlalu diunggulkan, bahkan dia dari sisi kontestasi antara pusat dengan daerah, kalau kita mau sebut ya, daerah khusus ataupun daerah khusus ibu kota gitu ya, itu selalu yang menjadi pemimpin di Jakarta itu adalah mereka yang dari luar kelompok dominan ya, atau bisa dibilang oposisi ya. Dan bukan sekedar dari sisi ketokohan itu coming from behind gitu, tetapi dari sisi kekuatan politik itu juga selalu berbeda dengan kecenderungan di tingkat nasional. Zaman Jokowi begitu gitu ya, saat itu kan. Kemudian ya kita tahu lah, kekuatan di balik Foke itu kan kakap semua itu waktu itu di tingkat nasional. Kemudian Anies juga begitu. Dia tidak dominan dan dia cenderung oposan bagi kekuatan di tingkat nasional. Dan kalau Rano itu menang, saya kira itu melanjutkan tren yang sebenarnya terjadi pada 2 periode. Kalau Ahok kan hanya melanjutkan Jokowi sejak waktu itu. Ya. Mengapa hal itu terjadi? Artinya itu kan sesuatu yang barangkali di luar kalkulasi, bukan di luar kalkulasi, di luar kebiasaan, bahwa kekuatan yang diendos oleh kekuatan dominan atau kekuatan pusat kemudian memiliki energi lebih untuk bisa memenangkan pertarungan. Tetapi nyatanya yang terjadi adalah sebaliknya itu. Apa yang membuat hal itu terjadi? Kalau kita bicara soal rasionalitas, pemilih paling rasional kan pemilih Jakarta. Agak berbeda dengan yang lain. Di Jakarta barangkali apa intimidasi tidak terlalu ngefek gitu ya.
kemudian bansos mungkin tidak terlalu ngefek karena orang cenderung memilih secara rasional, sehingga endorsement itu bisa tidak ngefek. Termasuk bahkan permintaan Prabowo yang konon sebagai ketua umum Gerindra kan, dia menulis surat pada hari tenang gitu ya untuk meminta pemilih di DKI agar memenangkan RK, karena ternyata nggak ngefek juga. Jokowi turun nggak ngefek juga. Artinya pada bagian itu kita ingin sebenarnya menegaskan bahwa ini berita baik bagi kita semua, di mana eh, Jakarta itu menjadi semacam etalase bagi kekuatan nasionalitas, terutama di kalangan pemilih gitu. Kalau ini terjadi di beberapa daerah lain, terutama daerah-daerah inti, paling tidak 8 yang kita sebut sebagai provinsi prioritas, ini akan menjadi cerita lain tentang bagaimana rasionalitas itu menjadi faktor utama ketika mereka menghadapi kontestasi elektoral bernama Pilpres, Pilkada atau apapun namanya, termasuk Pilkades ya, yang itu sebenarnya menuntut agar para pemilih itu memilih secara rasional dengan melihat track record, rekam jejak, dengan intinya apa namanya sentimen primordial, sentimen yang menggunakan pendekatan political endorsement, tekanan, intimidasi, ancaman dan sebagainya, mestinya tidak ngefek. Termasuk tekanan menggunakan uang itu mestinya tidak ngefek. Dan hari ini Jakarta membuktikan itu, dan itu harusnya menjadi contoh bagi pemilih di daerah lain. Kira-kira begitu. Kita masih menunggu tentu saja apakah akan ada putaran kedua atau tidak. Tapi kalau terjadi putaran kedua, tetap masih ada kekhawatiran bahwa kekuasaan akan menggunakan resource-nya untuk melakukan intervensi. Bagaimana potensi itu terjadi? Iya, ada beberapa analisis ya yang juga menyebutkan bahwa sebenarnya potensi untuk all out di putaran kedua itu, kalau memang ada, itu sangat besar. Kenapa? Karena eh, logistiknya Pramdul ini kan terbatas ya. Partainya hanya satu, dua lah dengan Hanura gitu ya, atau kalau mau dihitung kecil-kecil ada Partai Umat juga di situ gitu ya. Tapi kira-kira sumber daya mereka tidak sebanyak kubu sebelah, kubunya Ridwan Kamil dan Suswono, sehingga kalau ini kemudian apa namanya mengarah pada putaran kedua, saya kira ini kabar buruk bagi kubu Pram ya. Tetapi kalau melihat misalnya beberapa survei gitu ya, beberapa survei sebelumnya dan quick count hari ini gitu ya, memang tendensinya itu lebih berat hanya satu putaran. Satu Meskipun putaran. iya ada peluang untuk dua putaran, meskipun peluang itu kecil sekali. Maka saya kira kubu Pram dan Dul akan bekerja keras untuk memastikan bahwa 19 hari ke depan itu akan menjadi waktu-waktu krusial bagi mereka agar pasangan ini bisa memobilisasi seluruh sumber daya yang dimiliki untuk menjaga suara gitu ya. Tapi bukan hanya mereka tentu saja, tapi juga pemilih di Jakarta yang sudah rasional pasti mereka juga cenderung ingin mengamankan atau menjaga suaranya, sehingga tidak kemudian di politisasi, tidak kemudian dikalahkan oleh mobilisasi kekuasaan di tingkat pusat untuk ngotak-atik kedaulatan rakyat yang hari ini ditunjukkan oleh pemilih di Jakarta. Kira-kira begitu, Bu. Nah, yang menarik adalah jika kemudian akhirnya Pram dan Rano ini kemudian menjadi penguasa di Jakarta, ini tentu akan menjadi menarik karena ada prospek pertarungan antara kekuatan status quo atau kekuatan establis dengan kekuatan oposisi atau kekuatan pro perubahan, yang tentu akan situasi itu relatif tidak terjadi pada 55 tahun ke belakang ketika Anies misalnya yang berseberangan dengan kekuatan pusat, tetapi
Anies tidak di backup secara penuh oleh partai yang mengusungnya, yaitu Gerindra yang sudah masuk kabinet. Tentu situasinya akan berbeda ketika ke depan misalnya akan ada kekuatan PDI Perjuangan yang sepertinya kekeh di luar kekuasaan, dan juga ada simbol ketokohan Anies Baswedan yang juga berseberangan dengan kekuatan pemerintahan pusat gitu. Bagaimana kemudian dialektika antara kekuatan status quo dan kekuatan oposisi ke depan ini? Saya kira kita tidak bisa melihat itu secara hitam putih ya. Saya cenderung ingin mengatakan bahwa pada akhirnya kembali kepada sosok Pram dan Rano ya. Pramono terutama seperti yang kita tahu, dia orang yang sangat fleksibel gitu ya, sehingga bagi dia sangat mudah saya kira berkomunikasi dengan dua pihak, yaitu pihak yang membackup dirinya terutama PDIP gitu, dengan pihak lain kekuatan establis di tingkat nasional, dalam konteks ini Pak Prabowo dan kawan-kawan gitu ya. Kalau Pram kita tunggu saja beberapa belas hari ke depan. Kalau Pram dulu menang itu sebenarnya lebih ke memberikan catatan besar bagi kekuatan establis ya, dibandingkan dengan memberikan PR besar bagi apa namanya Pram ya, untuk kemudian berayun main layang-layang politik gitu ya, tarik ulur di tengah konfigurasi kekuatan establis di tingkat nasional yang tidak di backup, tidak membackup dia sepenuhnya, sementara dia berada di garda terdepan untuk kekuatan politik yang sekarang tampaknya lebih memilih untuk berada di luar kekuasaan, yaitu PDI Perjuangan. Saya pikir begitu, Bu. Kalau kemudian misalnya Pram ini benar-benar akhirnya kemudian dilantik menjadi gubernur, itu apakah dia akan mengalami situasi yang kurang lebih akan dialami oleh Anies Baswedan di masa lalu, di mana kemudian seluruh resource politik yang ada dipakai untuk semacam mengganggu kinerja Pramono ke depan misalnya, gitu. Seperti apa yang terjadi pada Anies Baswedan sebelumnya gitu. Apakah situasi-situasi itu akan juga dialami oleh Pramono ke depan? Nah, ini berkenaan dengan apa yang tadi saya sudah sampaikan. Ini kecil kemungkinan itu ya. Pertama karena fleksibilitas komunikasi politik yang selama ini dipertontonkan oleh Pram kan. Pram ini kan dekat dengan semuanya, semua kelompok, termasuk kelompok-kelompok yang sekarang berseberangan dengan dia. Dari sisi komunikasi kan bagi Pram itu bukan sesuatu yang sulit untuk kemudian membangun komunikasi yang konstruktif dengan kekuatan-kekuatan politik yang tidak mendukung dia dalam pilkada Jakarta 2024 ini. Pada bagian itu saya kira kecil kemungkinan apa yang terjadi pada Anies akan terjadi juga pada Pramono gitu. Di sisi yang lain, di balik Pram itu kan ada PDI Perjuangan. Saya kira Gerindra sebagai lokomotif utama kekuasaan Prabowo itu tidak berada dalam posisi bertentangan secara diametral gitu ya dengan PDIP, kemudian melemahkan kepemimpinan Pram. Tampaknya itu tidak, karena pada bagian itu sebenarnya PDIP Gerindra kan nggak ada masalah gitu ya. Sebenarnya yang lebih cenderung terjadi pada Pilpres kemarin itu kan PDIP versus Jokowi ya, bukan versus Prabowo, karena Prabowo kan pernah jadi wakil presidennya Bu Mega juga ketika nyalon di 2 atau 3 pilpres sebelumnya, 2 pilpres. Saya kira begitu. Oke, Bung, yang pasti kita ada harapan bahwa kekuasaan politik di Indonesia tidak menjadi hegemoni total, tidak terjadi dominasi total satu kekuatan politik, tetapi kemudian ada semacam kekuasaan-kekuasaan kecil yang kemudian memberikan alternatif pikiran dan program-program dan segala macam yang terkait dengan kekuasaan kenegaraan. Tentu kita berharap bahwa segala sesuatunya akan berjalan lebih berimbang nanti, karena Jakarta bagaimanapun juga adalah kekuatan penting dari wilayah Indonesia, kemudian sehingga kemudian dari situ
kekuatan pemilih rasional ini akan menjadi backup utama dari perimbangan kekuasaan di masa yang akan datang. Kabar Pilkada Jakarta ini kan sebenarnya kabar baik buat kita semua, di mana kemudian saya setuju dengan apa yang Anda sampaikan tadi soal soal konfigurasi politik yang lebih berimbang, dan itu pasti akan baik kalau cara pandang kita itu cara pandang bottom up ya. Tapi kalau cara pandang kita untuk memperbaiki demokrasi semuanya mengandalkan pusat gitu ya. Itu memang apa namanya, kabar baik itu menjadi kabar menyedihkan juga bagi kita, karena yang kita sebut apa namanya kekuatan politik yang lebih cair itu hanya kalau kita mengandaikan bahwa tidak semua hal itu dikendalikan oleh pusat. Tapi kalau semua hal itu mesti kembali ke pusat, saya kira berapapun kekuatan politik di tingkat daerah yang itu kemudian kontra ya terhadap kekuasaan di tingkat nasional, ya tetap saja itu akan menjadi catatan buruk bagi demokrasi kita. Misalnya kalau kita ingat siapa Wakil Presiden pernah mengatakan ya dalam rakor pemerintah daerah itu, ketika dia menyebut bahwa visi itu hanya satu, yaitu visi presiden gitu ya. Visi Pak Prabowo, tidak ada visi kepala daerah siapa bilang gitu. Yang apa namanya dibayangkan oleh pilkada itu kan sebenarnya desentralisasi secara umum, itu adalah prinsip subsidiaritas gitu ya. Bahwa kalau urusan itu lebih lebih efektif di handle oleh daerah, yang mesti harus diserahkan kepada daerah. Jadi daerah itu harus punya keberdayaan, termasuk keberdayaan politik. Maka kalau pusatnya itu selalu ingin cawe-cawe urusan rakyatnya, maka cerita bahwa kekuatan politik itu lebih cair pasca pilkada itu tetap saja menjadi catatan buruk bagi demokrasi kita. Jadi yang dibilang oleh Bung Ali tadi itu sebagai apa kekuasaan yang tidak hegemonik, yaitu kalau itu terjadi kalau kacamata kita itu tetap dari bawah, cara pandangnya itu cara pandang bottom up. Tapi kalau semuanya sentralistik gitu ya, maka apapun kekuatan yang terjadi pada pilkada, kekuatan kemenangan kandidat pada pilkada itu tidak akan memberikan catatan baik apapun bagi demokrasi Indonesia secara umum. Saya pikir begitu, Bung. Terima kasih. Oke, Bung, terima kasih atas waktunya. Kita akan membincang banyak topik-topik lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih, Bung Alili, atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.